Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, perasaan kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini bagaimana? Senang tidak? Alhamdulillah senang. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, alhamdulillah semuanya masuk semua. Oke, ada yang ingat tidak minggu lalu kita belajar apa? Ya, kemarin kita belajar mengenai bagian buku. Apa aja bagian dari buku? Ada judul, kemudian ada ilustrasi, kemudian ada pengarang, kemudian ada penerbit, kemudian ada halaman buku. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, di mana nantinya peserta didik diharapkan dapat memahami tentang teks prosedur, dan peserta didik dapat menuliskan teks prosedur dengan baik dan benar. Sebelum masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tahu tepuk fokus tidak? Tidak ya, Ibu contohkan tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bisa dimengerti? Bisa ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, ada yang tahu teks prosedur itu apa? Tidak tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar makanan dan minuman. Nah, makanan atau minuman mana yang kalian paling sukai? Telur ceplok, apalagi? Sate. Ya, terus ada apa lagi? Nasi goreng. Nah, di antara makanan yang kalian sebut tadi, apakah kalian tahu cara membuatnya? Telur ceplok tahu? Tahu. Nah, gimana caranya? Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan. Nah, contoh tadi seperti cara membuat telur ceplok itu merupakan teks prosedur. Nah, adapun pengertian dari teks prosedur itu adalah teks yang berisikan tulisan yang memuat petunjuk secara urut mengenai membuat, melakukan, atau mengerjakan sesuatu. Contohnya tadi ya, cara membuat telur ceplok. Nah, adapun tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk mengetahui cara membuat, melakukan, atau mengerjakan sesuatu dengan material dan cara yang detail. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya ada jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ini ada 3 macam. Yang pertama, cara membuat sesuatu. Contohnya tadi ya, cara membuat telur ceplok, cara membuat nasi goreng, cara membuat jus mangga, dan lainnya. Nah, jenis yang kedua yaitu cara menggunakan sesuatu. Contohnya, cara menggunakan mesin cuci, cara menggunakan laptop. Terus kemudian ada cara menggunakan magicom dan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada cara melakukan sesuatu. Contohnya itu cara mengikat tali sepatu, kemudian ada cara mengepel, cara merapikan tempat tidur, dan lainnya.
Nah, berikutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, memuat bahan dan alat yang diperlukan. Nah, tadi contohnya cara membuat telur ceplok. Itu bahan dan alat apa yang diperlukan. Nah, oke. Alatnya berupa wajan dan kompor. Kemudian bahannya ada telur dan minyak goreng. Yang kedua adalah memuat tahapan kegiatan yang berurutan. Nah, contohnya tadi cara membuat telur ceplok. Yang pertama itu panaskan minyak goreng. Yang kedua, pecahkan telur. Kemudian masukkan telur ke dalam wajan yang berisikan minyak goreng yang sudah dipanaskan tadi. Nah, ciri teks prosedur yang ketiga itu menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti tadi, masukkan, tiriskan, kemudian aduklah, dan yang lainnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya seperti memotong, mengaduk, melempar, dan sebagainya. Sampai sini paham? Paham. Lalu struktur teks prosedur itu apa aja? Yang pertama itu ada judul. Tadi contohnya cara membuat telur ceplok. Kemudian yang kedua tujuan dari teks prosedur. Berarti kalau judulnya cara membuat telur ceplok, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat telur ceplok. Oke, selanjutnya ada bahan dan alat. Yang keempat ada langkah-langkah. Yang kelima ada penutup. Penutup ini sifatnya opsional. Nah, contohnya seperti tadi kan cara membuat telur ceplok. Nah, contohnya itu seperti ini. Telur ceplok siap disajikan dan enak disantap kalau pakai nasi panas. Misalnya kayak gitu. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, berikut ini ada contoh cara membuat teh hangat. Itu judulnya ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat teh hangat untuk dinikmati. Bahan dan alatnya ada apa saja? Yang pertama ada 1 kantong teh celup, kemudian ada air panas 200 ml, kemudian ada gelas atau cangkir, dan yang terakhir ada sendok. Nah, langkah-langkahnya yang pertama siapkan gelas atau cangkir. Kedua, masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. 3, tuangkan air panas ke dalam gelas hingga penuh. Keempat, diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut sempurna. 5, tambahkan gula sesuai selera jika diinginkan. Lalu aduk hingga merata. Nah, teh siap diminum. Itu contoh dari tes prosedur. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya sudah terbentuk ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja secara kelompok. Silahkan kalian buat teks prosedur sesuai kesepakatan kalian. Boleh makanan, minuman, cara menggunakan alat atau benda, itu boleh. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana, ada kesulitan? Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Sudah selesai semuanya? Oke, kelompok mana yang berani maju? Oke, kelompok 1 bisa dipresentasikan
hasil diskusinya mengenai teks prosedur yang kalian buat. Oke, beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Yeay. Nah, kelompok 1 tadi membuat teks prosedur mengenai cara membuat jus mangga. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui cara membuat jus mangga. Nah, alat dan bahannya itu ada blender, pisau, mangga, dan gelas, dan es batu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, Ibu akan memberikan soal evaluasi pada kalian. Dikerjakan secara individu dan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Cukup ya? Oke, silahkan. Kalian bisa mengerjakan soalnya. Oke, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar mengenai teks prosedur, di mana teks yang berisikan petunjuk tentang cara membuat atau cara melakukan atau cara menggunakan sesuatu. Nah, adapun teks prosedur ini memiliki struktur. Yang pertama ada judul, kemudian kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, kemudian ada ya langkah-langkah, yang terakhir atau kelima ada penutup. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru tidak? Menyenangkan? Oke, ada materi yang belum dipahami? Tidak ada, alhamdulillah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian. Minggu depan kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Silakan dipelajari di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.